Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenar Maharani dari kelas 3A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview sebuah materi hukum administrasi negara dengan dosen pengampu Dr. Emrendi Aridayani SHMH. Di mana pada pertemuan ke-7 ini membahas PPT, yaitu Oratio Dis, tantangan ilmu hukum administrasi menghadapi perkembangan konsep negara hukum di Indonesia, yang ditulis oleh Konimatno Suta Prawiro. Di mana yang pertama ada mengenai tujuan negara atau tujuan hukum. Tujuan hukum ini ada dua, yaitu untuk menegakkan dan menciptakan ketertiban. Ketertiban di sini merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Untuk mencapai ketertiban itu harus ada kepastian hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, maka ketertiban akan sulit dan masyarakat pun akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Selanjutnya ada kekuasaan. Kekuasaan yaitu suatu kemampuan untuk memaksakan kehendaknya atas orang lain. Kekuasaan dapat bersumber dari suatu wewenang formal di samping kekuatan fisik. Selain itu juga kekuasaan dapat bersumber dari ekonomi, politik, maupun moralitas pengetahuannya. Selanjutnya mengenai peranan hukum administrasi. Peranan hukum administrasi negara ini sangat kompleks dan luas, karena sekarang ini negara turut campur tangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Lalu ada hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Menurut seorang tokoh yaitu Van Vollenhoven, hukum tata negara mengatur susunan dan mendistribusikan kewenangan kekuasaan negara. Sedangkan hukum administrasi negara merupakan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan kekuasaan negara. Ada juga seorang tokoh bernama Sudargo Gautama mengemukakan bahwa dalam hukum administrasi terletak sendi-sendi utama suatu negara hukum. Suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum apabila terdapat persyaratannya. Yang pertama, terdapat pembatasan kekuasaan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan setiap tindakan negaranya berdasarkan hukum. Tantangan hukum administrasi negara. Ada 4 tantangan, yaitu adanya pertambahan penduduk, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peranan sumber daya alam, serta rentetan kejadian perang dan revolusi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.